Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke hadis berikutnya di bab perintah menunaikan amanah, yaitu hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, kita sempurnakan atau selesaikan sisa sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sedikit tersisa dari penjelasan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah tentang ciri-ciri orang munafik. Sekarang Riyadhus Shalihin kan? Ya, setelah kita diberitahu tentang ciri-ciri orang-orang munafik yang sudah kita sebutkan dalam hadis, bahwa apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari janji, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat. Berarti kata beliau, wa aqsu dzalika yakunu min alamatil iman. Berarti sebaliknya, sebalik dari yang demikian itu, ya, berarti sebaliknya apa? Kalau ngomong jujur, terus kalau berjanji menepati janji, terus apabila diberi amanah, dititipkan amanah, dia amanah tunaikan. Berarti ya, itu adalah min alamatil iman. Berarti itu adalah tanda dari tanda-tanda apa? Keimanan. Kalau yang tadi tanda nifaq, berarti lawanannya adalah apa? Tanda iman. Maka dikatakan oleh beliau, fal mu'minu idza wa'ada awfa. Maka seorang mukmin bila dia berjanji, dia awfa, dia menepati janji dia. Wal mu'minu idza tumina addal amanah. Dan seorang mukmin bila dia diberi amanah, dia menunaikan amanah ala wajhiha, ya, sesuai dengan yang diamanahkan. Wa kadzalika idza haddatha kana shadiqan fi hadithihi. Begitu juga apabila dia berbicara, bercerita atau berbicara, maka dia jujur, ya, dia benar di dalam ucapannya. Mukhbiran bima huwal waqi', ya, fi'lan. Dia mengabarkan, menceritakan, ya, dengan apa yang terjadi, ya, sesuai dengan apa yang terjadi. Bumbu-bumbui, ya, cintai Subhanahu wa ta'ala, tidak dikasih bumbu-bumbu, ditambah tambah. Sudah sebagaimana terjadi, begitulah yang diceritakan. Itu ciri khas seorang mukmin sejati. Wa minal asafi, dan termasuk perkara yang sangat disayangkan, kata beliau di akhir pembahasan beliau atau penjelasan beliau, fa inna qauman minas sufaha'i indana, maka sesungguhnya sebagian
manusia, sebagian orang dari kalangan sufaha. Sufaha itu orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang dungu, bodoh. Indana, di sisi kita, maksudnya ini lebih spesifik berbicara beliau tentang kondisi di negeri beliau, ya, di Saudi gitu kan. Ada orang-orang dungu, ada orang bodoh di kalangan kita, di sisi kita. Idza wa'adtahu biwa'din, bila engkau berjanji ya kepadanya, kau janji dengannya dengan sebuah janji, yaqul, dia berkata, wa'dun ya Injilizi am wa'dun Arabi, ini janji Inggris atau janji Arab ini, katanya. Ya, apa maksud ungkapan orang sana yang mengatakan ini janji Inggris atau janji Arab? Yang dimaksud adalah annal Injiliz, ya, annal Injiliza humul ladina yufuna bil wa'd. Ya. Bahwasanya apa? Maksudnya adalah kalau orang Inggris itu mereka menunaikan janji. Ya. Kalau orang Inggris yang notabene-nya orang-orang kufar di situ, itu malah mereka menunaikan apa? Atau menepati janji. Ya, berarti sebaliknya, seolah-olah dia mengatakan kalau negeri kita ini kalau janji banyak apa? Banyak tidak menepati janji. Makanya kalau ada orang berjanji, ini janji Inggris, janji Arab, sampai ngomong kayak gitu. Ya. Berarti di sini mereka lebih apa? Lebih menyanjung atau lebih ya menganggap lebih baik negeri kafir dibandingkan apa? Negerinya sendiri. Ya. Bila syakka, ya fahada bila syakka safahun wa ghurur bihaula'il kafarah. Maka ini tidak diragukan lagi adalah kedunguan, kata beliau, dan tertipu dengan orang-orang kafir tersebut, orang-orang kafarah, orang-orang kafir. Wal Injilizu fihi muslimun, dan orang Inggris ya di tengah-tengah mereka juga sebenarnya ada orang Islamnya juga, wa mu'minun, orang-orang beriman juga. Walakin jumlatuhum kufar, tapi secara general, secara umum mereka rata-rata apa? Kafir, kata beliau. Wa wafa'uhum bil wa'di la yabtaghuna bihi wajh Allah. Orang kafir kalau menunaikan atau menepati janji, itu mereka menepati janji bukan karena mencari wajah Allah. Ada maslahat duniawi yang mereka inginkan, yang mereka cari. Ya, bukan karena mencari wajah Allah. Lakin yabtaghuna bihi an yuhsinu suratahum, ay yuhassinu suratahum 'indan nas. Yang mereka tuju, yang mereka inginkan dari mereka tunaikan dan menepati janji itu adalah biar potret mereka di mata manusia itu baik. Ya, bahwasanya kita ini orang baik gitu, walaupun tidak muslim, ibarat kita orang baik nih. Ya, sebaliknya banyak orang muslim tapi suka ingkar, suka bohong dan seterusnya misalnya. Liyaghtarna subihim, biar manusia tertipu dengan sebab mereka. Wal mu'minu fil haqiqah, dan seorang mukmin ya pada hakikatnya huwa alladhi yafi tamaman. Dia adalah seorang mukmin sejati itu dia adalah apa? Orang yang apa? Yang wafa, dalam artian dia menunaikan, dia ya menepati ya secara sempurna apa yang menjadi janji dia. Faman awfa bil wa'di, maka barang siapa yang menunaikan daripada janji, fahuwa mu'minun, maka dia adalah seorang mukmin sejati. Wa man akhlafal wa'da, dan barang siapa yang mengingkari janji, kana fihi min khisalin nifaq, adalah pada dirinya ada karakter dari karakter orang-orang, atau ada karakter dari karakter kemunafikan. Ya. Tapi bukan berarti dia langsung divonis apa? Munafik. Ya, yang paling rendah adalah dikatakan pada dirinya ada karakter dari karakter munafik. Sebagaimana misalnya sebagai contoh lain, Nabi katakan kepada sahabat Abu Dzar ya, ketika dia mencela
seorang sahabat berkulit hitam dengan ibundanya. Maka Rasul katakan apa? Ya, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu sesungguhnya dirimu adalah orang yang pada dirimu ada satu karakter dari karakter jahiliyah. Bukan berarti sahabat Abu Dzar apa? Jahiliyah. Cuman ada satu karakter jahiliyah yang masih nempel pada diri beliau. Nah, begitu juga kalau ada orang suka janji tapi enggak menepati janji, maka bukan berarti dia langsung divonis munafik, tapi pada dirinya ada satu karakter dari karakter-karakter orang-orang munafik, yakni bila dia berjanji dia mengingkari janji, atau kalau dia berbicara bohong, atau kalau dikasih amanah dia khianat. Naam. Nas'alullah an yu'idhana wa iyyakum minan nifaqil amali wal 'aqadi. Innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita semua, ya, melindungi kami dan kalian semua dari nifaq amali, seperti yang 3 sudah kita jelaskan, itu nifaq amali, maupun nifaq yang sifatnya aqadi, ya, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, nifaq aqadi, nifaq akidah, keyakinan. Semoga Allah melindungi kita semua. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia Allah maha, ya, dermawan dan maha mulia. Baik, selesai penjelasan hadis tanda orang munafik yang sudah kita bacakan hadisnya, hadis Abu Hurairah. Kita akan masuk ke hadis berikutnya yang dibawakan di bab ini, bab perintah menunaikan amanah. Hadisnya agak panjang jemaah, mohon sabar untuk mendengarkannya. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه مبترا منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلان متفق عليه. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan dulu artinya, kemudian kita baca penjelasan Syekh di sini. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia penjaga rahasia Nabi alaihi salatu radhiyallahu taala an, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memberitahu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hadis. Dia pernah menyampaikan 2 hadis, 2 perkataan. Qad ra'aitu ahaduhuma, salah satu dari 2 ucapan beliau itu, isi omongan beliau itu, sabda beliau itu sudah saya lihat yang satunya. Wa ana antadhirul akhar, sedangkan yang satunya masih saya tunggu, belum saya lihat, belum terjadi, belum saya lihat. Kemudian beliau menceritakan kepada kami, ini yang pertama, salah satu dari 2 pembicaraan beliau itu. Yang pertama adalah beliau menceritakan kepada kami bahwasanya amanah awalnya itu turun di pangkal hati, siapa? Pangkal hati manusia.
Rijal di sini asalnya maknanya laki-laki, tapi secara umum manusia. Ya, otomatis di sini sahabat yang ambil urutan pertama. Bahwasanya apa? Amanah itu diturunkan di ya pangkal hati ya manusia. Tsumma nazala al-Qur'an. Kemudian Quran turun. Fa'alimu minal Qur'an. Kemudian mereka mengetahui, mengilmui tentang Al-Qur'an. Masya Allah, dia tahu tentang Quran, mengilmui Al-Qur'an. Wa'alimu minas sunnah. Bahkan lebih dari itu, mereka mengilmui tentang sunnah. Quran, sunnah, oh ilmu luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah ini. Thumma haddathana an raf'il amanah. Ya, kemudian adapun pembicaraan yang kedua beliau yang saya tunggu-tunggu itu, ya, ternyata pembicaraan beliau terkait tentang apa jemaah? Diangkatnya amanah. Berarti kalau dikatakan diangkat amanah, berarti manusia sudah kebanyakan rata-rata apa? Ahlul khiyanah. Pada banyak yang berkhianat. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanamur rajulun naumah, ada seseorang yang tidur. Ya. Tidur satu kali tidur, kemudian fatuqbadul amanatu min qalbihi, dicabut amanah dari hatinya. Diangkat, dicabut amanah dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlul waqti, maka tersisalah ya bekas daripada amanah tersebut seperti al-waqt. Waqt itu sedikit sekali masih tersisa. Jadi sudah terangkat ya dari hati-hati manusia yang tadinya amanah, maka jadi apa? Ya, terangkat. Jadi sedikit orang yang amanah itu. Sisa amanah itu ya yasir waqt, sedikit. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya jarang didapatkan orang yang masih bermuamalah dengan amanah. Ya, betul-betul amanah dalam beramalah itu jarang. Ya, karena sudah diangkat amanah itu. Ya. Bahkan parahnya lagi di hadis Bukhari disebutkan apa namanya? Bentuk hilangnya amanah itu, diangkatnya amanah itu gimana jemaah? Disandarkannya perkara kepada yang bukan ahlinya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan di sini bahwasanya apa? Yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanah min qalbi fayadhallu atharuha mithlul waqti thumma yanamun naumah, kemudian tidur lagi. Ya. Kemudian tidur lagi. Ya, seorang tidur lagi, fatuqbadul amanatu min qalbihi, dicabut lagi amanah itu dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlul majli, maka yang tersisa dari bekas amanah yang ada dalam hatinya itu mithlul majli. Ya, al-majli itu, al-majl itu jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kata beliau tanaffutun fil yadi wa nahwiha min athari amalin wa ghairi. Antum tahu itu loh, beletongan orang kalau habis kerja berat dengan tangannya, mungkin tukang apalan, melepuh, paham? Melepuh itu, jadi kayak gelembung gitu, ya, paham? Tinggal segitu amanah, saking terkikisnya sudah dari tengah-tengah manusia. Ini perumpamaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan zaman sekarang jemaah? La ilaha illallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga kita yang dibantu oleh Allah untuk menunaikan amanah, sekecil apapun amanah yang dibebankan di pundak kita jemaah. Ya. Jadi mithlul majli, sisa dikit kayak beletongan tangan orang habis kerja tuh, terus ya habis malu atau apa ya. Ya, habis bodem beletong dikit, sisa segitu. Kajamrin, ya dahrajtahu ala rijlik, seperti jamr, yaitu bara api, ya, yang apa tuh, yang dijatuhkan atau yang ngelantung, ngena di mana? Di kaki. Ya, ada apa sedikit bara meletek gitu, kena kemana?
ke kaki, terus apa? Bekas bakarnya itu melepuh. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelembung gitu ya. Fanafita, kemudian dia apa? Ya, gelembung. Fatarahu muntabiran. Ya. Muntabiran maknanya apa? Terus membengkak. Ya, terus melepuh. Semakin dari kecil mungkin, kemudian apa? Semakin melepuh. Gitu. Terus menerus, semakin parah. Kemudian walaysa fihi syai', dan di dalamnya kopong gitu kan. Cuma beletongan doang tapi kopong gitu, enggak ada dagingnya, enggak ada darah, enggak ada apa, kopong. Thumma akhadha hasatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil apa? Kerikil, batu kecil. Fadahrajahu ala rijlih. Beliau jatuhkan kerikil itu batu kecil itu di atas kaki beliau, dijatuhkan, plak. Ya. Kemudian ya, fayusbihun nasu yatabaya'un. Maka manusia apa? Tetap berjual beli. Fala takadu ahadun. Berjual beli maksudnya berinteraksi, bermuamalah. Manusia saling bermuamalah. Ya. Fala takadu ahadun yu'addil amanah. Maka nyaris hampir tak seorang pun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menunaikan amanah. Ya, rata-rata para pengkhianat gitu kan. Sedikit ya, nyaris enggak ada yang tersisa orang yang menunaikan amanah. Ya. Ketika berinteraksi dengan manusia, saya amanahkan ini dan seterusnya. Dia oke, saya pegang amanah, tapi dia enggak menunaikan amanah. Nyaris enggak kedapatan orang yang masih ya menunaikan amanah, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, kata Nabi, inna fi bani fulan rajulan aminan. Ya. Sampai dikatakan sesungguhnya ada loh di kabilah Banu Fulan satu orang. Coba. Dari manusia yang begitu banyak, ya, hanya viral satu orang yang masih apa? Amanah. Ada sih yang masih amanah orang. Ada di Bani Fulan, di suku Bani Fulan. Ya. Kayaknya yang orang amanah cuma dia aja. Subhanallah. Sebagaimana dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah, ketika beliau sudah menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, rumah Khadijah itu bersama Nabi sudah seperti bank penyimpanan harta orang-orang Quraisy. Karena yang diketahui oleh mereka amanah, yang kalau harta mereka disimpan di sisi mereka, harta mereka aman. Itu adalah rumahnya siapa? Khadijah bersama suami beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu rumah Ibunda Khadijah itu ada satu kamar lebar yang di situ khusus sebagai gudang penyimpanan harta orang-orang musyrikin yang mereka mengamanahkan harta mereka kepada Ibunda Khadijah. Ya. Yang bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang amin, orang yang sangat aman, as-sadiqul amin, yang jujur dan terpercaya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka tidak percaya kalau harta mereka dititip di Abu Sufyan kah, atau abu-abu yang lain lah gitu. Ya, enggak percaya. Mereka merasa aman kalau harta mereka dititip di rumahnya Khadijah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika hijrah itu beliau mandatkan kepada Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan harta-harta orang-orang Quraisy yang masih tersisa, yang masih dititip, diamanahkan, balikkan. Biar beliau betul-betul apa? Plong, tidak ada apa? Tidak ada apa? Beban amanah yang masih di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi sampai dikatakan, oh ada tuh di Bani Fulan ada satu orang yang masih amin, masih terpercaya. Saking jarangnya, saking langkanya orang terpercaya itu, orang amanah itu jemaah. Hatta yuqalu lirrajuli, sampai dikatakan, nih sok-sok diviralkan, sok-sok disanjung-sanjung, ada orang dikatakan, maksudnya ya, jangan tertipu dulu dengan kata-kata tadi jamaah. Di Bani Fulan ada satu orang yang masih amanah. Ternyata nih, baca selanjutan hadisnya.
Hatta yuqalir rajuli, sampai dikatakan tentang laki-laki itu yang kononnya tadi apa? Satu orang yang masih tersisa amanah gitu kan di kampung Bani Fulan. Sampai dikatakan tentang laki-laki itu ma'ajladah. Oh, betapa kuatnya dia, betapa tabahnya dia, betapa teguhnya dia, ya. Ma'adhrafah, ya, betapa cerdasnya dia. Pokoknya dipuji-puji dah, disanjung-sanjung. Oh, amanah, oh, cerdas, bagus dia orangnya. Ma'aqalah, betapa pintarnya dia. Oh, disanjung-sanjung. Ternyata kata Nabi, wa ma fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Ternyata di dalam hatinya tidak ada. Orang yang disanjung-sanjung, udah dianggap amanah, baik, cerdas, pinter, ya, di tengah-tengah manusia, dianggap oleh manusia, ternyata di sisi Allah dalam hatinya tidak ada seberat dzarrah pun dari keimanan. Berarti apa? Nyaris habis, nyaris nggak ada lagi orang amanah. Kadang-kadang ya dikatakan amanah karena diviralin oleh banyak manusia. Zahirnya kelihatannya kayak amanah, padahal sebenarnya apa? Pengkhianat. Bahkan dia munafik, yang mencintai. Nggak ada iman secuil pun dalam hatinya, kata Nabi SAW. Saking angelnya di akhir zaman nyari orang amanah jemaah. Apalagi kalau sudah berbau uang, Allah musta'an, jemaah cintai SWT. Makanya kita hati-hati jemaah. Hati-hati. Kadang uang ini ya Allah musta'an. Ya, hati-hati kita terkait tentang uang yang diamanahkan, yang dititipkan mungkin di kita. Hati-hati, harus jeli kita. 1 rupiah pun nanti akan menjadi hisab di hari akhirat. Hati-hati kita, harus detail betul. Hati-hati banget jemaah. Ya. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad ata 'alayya zamanun", dan sungguh telah datang atasku satu zaman, wa ma ubali ayyukum bay'atu, saya enggak peduli dengan siapa di antara kalian yang saya apa? Yang saya berjual beli dengannya, saya berinteraksi dengannya. Ya, saya main percaya aja, main percaya aja ibaratnya. Saya enggak peduli. La in kana musliman la yaruddannahu ya alayya dinah. Ya, jika dia orang yang saya lawan interaksi bermuamalah jual beli tersebut adalah sosok seorang muslim, maka agamanya akan mencegahnya dari mengkhianatiku. Paham maksud beliau? Kalau dia seorang mukmin yang berinteraksi dengan saya, bermuamalah jual beli misalnya dengan saya, insya Allah agama dia yang ada pada dirinya, itu akan mencegah dia untuk berkhianat kepadaku ketika bermuamalah. Maksudnya, orang kalau bagus agamanya, malu dia untuk berkhianat di dalam berinteraksi, bermuamalah. Apatah lagi di sini muamalahnya sama Nabi misalnya kan, ya. Muamalah sama yang bukan Nabi aja, kadang orang kalau bagus agamanya, ya, insya Allah kalau agamanya bagus, dia malu untuk apa jemaah? Muamalah dengan cara yang tidak benar, khianat, dusta, apalagi ingkar dan seterusnya, ingkar janji dan seterusnya. Malu dia. Kenapa ya? Dorongan agama, karena dia tahu agamanya mengajarkan agar menunaikan amanah, agar jujur kalau bicara, agar nepati janji kalau berjanji. Jadi agamanya menjaga dia untuk ya tidak berkhianat gitu kan. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan, dan jika dia adalah seorang Nasrani atau Yahudi, orang yang melawan, yang berinteraksi dengan saya tersebut adalah, yang jual beli dengan saya itu adalah Yahudi atau Nasrani. Dan memang Nabi kita interaksi juga nggak sama Yahudi Nasrani? Sama, interaksi nggak jemaah? Jual beli nggak? Bahkan gadai menggadai nggak? Ya, gadai baju perang beliau, besi beliau SAW digadai sama orang Yahudi. Ya, sampai beliau wafat masih tergadai, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baju besi beliau, baju perang beliau SAW. Ya, beliau berinteraksi dengan mereka. Menunjukkan kita dalam urusan duniawi boleh nggak interaksi dengan orang kufar? Boleh bermuamalah dengan mereka urusan dunia? Boleh. Ya, boleh. Maka saya termasuk yang tidak setuju istilah boikot itu. Ya, selama negeri kaum muslimin butuh. Kecuali kaum muslimin sudah apa? Udah kaya, semua ada di negerinya. Ya, rakyat nggak akan sengsara kalau nggak ngimpor dari sana ibaratnya, cukup semua,
ya maka di situ lain perkara. Dan secara umum antum tidak bisa menolak bahwa urusan duniawi Nabi pun apa? Berinteraksi dengan siapa? Orang-orang kufar, bahkan sampai beliau ke Syam sana toh, ya, berdagang, berjualan ke Syam sana, berinteraksi. Mubah kok, boleh, enggak masalah. Mencintai Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kalau dia teman interaksi saya itu, lawan interaksi saya adalah, muamalah saya adalah Nasrani atau Yahudi, la yaruddannahu alayya sa'ih, maka yang akan menghalangi dia, mencegah dia berkhianat kepada saya ketika berinteraksi dengan saya adalah, yang akan menghalangi adalah pemimpinnya, ya, pemimpinnya, sayyid mereka, pimpinan mereka akan mencegah. Enggak boleh, harus jujur dalam bermuamalah dengan siapa saja dan seterusnya. Wa ammal yaum, adapun hari ini, kata beliau SAW, fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulan, ya, tidaklah aku bermuamalah jual beli, ya, dengan seorang di antara kalian, maksudnya kecuali si fulan dan si fulan, ya, kata beliau alaihi salatu wassalam. Ini mensinyalir saking sedikitnya orang yang masih bisa dipercaya, apatah lagi di zaman kita, ya, zaman cintai Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala biar lebih jelas apa yang dimaksud dengan hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata sang muallif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, fima naqalahu an Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, pada apa yang beliau nukilkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, yang Hudzaifah ibn al-Yaman ini jemaah, beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Ya. Fitnah-fitnah akhir zaman itu banyak riwayatnya dari sahabat siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Karena yang berbau-bau rahasia itu memang yang banyak tahu, yang Rasul kasih tahu adalah siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Qal, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain qad ra'aitu ahadahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua ucapan, dua cerita, dua hadis, yang salah satunya saya sudah lihat langsung. Wa ana antadhiru al-akhar, adapun yang lainnya lagi saya masih nunggu. Ya, saya masih menunggu. Apa sih, gitu kan? Ini menunjukkan kuatnya keyakinan Hudzaifah ibn al-Yaman tentang kejujuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Beliau percaya bahwa nanti akan ada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan Nabi yang belum saya lihat, belum saya dengar, itu pasti benar adanya. Dia percaya aja tuh. Ya, menunjukkan beliau tasdiq. Ya, walaupun belum disampaikan oleh Nabi SAW, belum diceritakan, tapi apa? Atau belum dia lihat, tapi dia percaya. Dia tunggu aja. Kalau dia nggak percaya, dia tunggu nggak? Nggak bakal nunggu. Tapi karena dia percaya, dia tunggu. Pengen lihat. Gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu ashabahu ahyanan bima yarahu munasiban. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara sahabat-sahabatnya kadang-kadang sesuai dengan apa yang beliau lihat pantas, cocok. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan Nabi alaihi salatu wassalam, idza haddatsa ahadan bi syai' fa innahu haditsun lahu walil ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berbicara kepada seseorang dengan sesuatu, dengan sahabat misalnya, dia bicara sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu kepada seorang sahabat misalnya, fa innahu, maka sesungguhnya pembicaraan itu sebenarnya juga ya sekaligus pembicaraan untuk sahabat itu dan umat secara keseluruhan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yuqalu lahu, dikatakan tentang beliau atau dijuluki beliau sahibus sirri. Apa itu sahibus sirri? Pemilik rahasia. Jadi rahasia-rahasia Nabi itu ya yang banyak tahu itu adalah siapa? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu an qaumin minal munafiqin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau tentang ya orang-orang dari kalangan munafik. Beliau kasih tahu, ya. Nih namanya nih, dedengkotnya namanya ini. Nih fulan. Aku Islam dong tuh. Nampakin Islam doang tuh, kafir tapi tuh. Dikasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya Nabi tahu dari mana? Jibril alaihi assalam.
'Allamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa akhbara bihim Hudzaifah. Ya. Ya. Maksudnya alimahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara bihim Hudzaifah. Nabi tahu mereka, orang-orang munafik itu siapa-siapa aja Nabi tahu. Maka Nabi kabarkan, kasih tahu kepada sahabat siapa? Hudzaifah. Catat ya, nih munafik, fulan, munafik, munafik. Catat rapih ya oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Wa kanu nahwan ay nahwa 13 rajulan. Mereka itu jumlahnya ya sekitar apa? Ya, sekitar 13-an laki-laki, sekitar 13-an orang. Sammahum bi asmaihim, yang Nabi menamakan mereka dengan nama-namanya, langsung disebut namanya. Ya. Ya pastinya yang enggak disebut namanya ada juga ya kan, ya di kalangan munafik itu. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu li shiddati khawfihi min Allah ya yaltaqi bi Hudzaifah fa yaqul unshiduka Allah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin. Jadi saking takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Allah, takut kalau dia termasuk orang munafik, dia ketemuin tuh Hudzaifah dan dia bilang, aku nanya sama engkau, demi nama Allah saya tanya kamu, apakah saya dinamakan juga oleh Rasul di buku catatanmu ibarat? Ya, Nabi namain saya juga enggak, masukin saya enggak dari kategori orang-orang munafik dalam catatanmu wahai Hudzaifah? Ada enggak nama saya tuh? Ya, hadza huwa wa huwa Umar. Ini dia, padahal beliau adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi huwa afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiha wa Abi Bakr radhiyallahu anhu ajma'in. Yang beliau adalah manusia yang paling afdal dari umat ini setelah nabinya dan setelah Abu Bakar. Ya. Fa huwa tsani ba'da Rasul alaihi salatu wassalam fi hadhihi al-ummah. Ya. Maka beliau adalah kedua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pada umat ini, dari umat ini. Walahu minal yaqin wal maqamat al-'azimah ma huwa ma'lum. Keyakinan beliau, kedudukan beliau yang agung itu maklum, semua udah tahu siapa Umar bin Khattab, kedudukan beliau luar biasa. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum fikum muhaddatsun fa Umar. Kalau di kalangan kalian itu ada orang yang dia selalu diilhami kebenaran, muhaddatsun itu artinya orang-orang yang selalu diilhami kebenaran, yang pendapat dia kadang-kadang dibenarkan oleh siapa? Oleh Allah dari langit. Nanti saya contohkan setelah adzan insyaallah. Ini mau sholat dulu, itu berlaku kemarin tuh berlaku untuk Sabtu malam Ahad saja atau Rabu juga? Yang sholat dulu baru, ya Pak? Rabu juga? Oke, siap, nggak apa-apa. Kita sholat habis ini insyaallah ta'ala. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, iyakun minkum, dibawakan sabda Nabi SAW tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya dalam hadithul Bukhari dan juga 5 Muslim ya tentang fadilahnya Umar, di bab tentang fadilahnya Umar. Kalau di Bukhari manaqibnya Umar, Nabi bersabda, iyyakum fikum muhaddatsun, ya, jika ada di tengah-tengah kalian orang yang muhaddatsun, ya, muhaddatsun itu maknanya ya apa? Mulhamun lis-shawab, orang yang terilhami kebenaran. Sampai saya sinyalir tadi bahwa dalam beberapa kondisi pendapatnya Umar bin Khattab itu, saking cerdasnya Umar bin Khattab, sampai ada ya, sebagian salaf mengatakan tidak ada yang paling alim ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan Umar, dari segi keilmuan alim ya radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai saking cerdasnya beliau, saking alimnya beliau, saking jauhnya ya pola pandang beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sampai ada beberapa ayat turun membenarkan pendapat beliau. Sering kita dengar contoh bahwasanya apa? Tidak semua orang yang mendatangi istri-istri engkau ya Rasulullah orang-orang yang baik gitu kan,
Takutnya ada orang yang hatinya apa? Buruk, jelek. Maka tidakkah ya istri-istrimu itu apa dihijabi? Maka turun ayat hijab, mencintai sunnah ta'ala. Kemudian terkait tentang sholat di 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, itu juga turunnya ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan ya dari maqam Ibrahim itu apa? Musalla, tempat sholat. Itu karena usulannya siapa? Umar bin Khattab, dibenarkan oleh Allah ya di langit, dari langit, yang mencintai sunnah ta'ala. Menunjukkan Umar bin Khattab ini mulham, luar biasa beliau, orang takwa, orang saleh, banyak menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walau demikian tetap saja beliau ya datang kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dan bertanya, saya ini munafik enggak? Ya, mencintai sunnah ta'ala. Sampai saya tidak bosan sampaikan, Umar bin Khattab kalau ada orang meninggal ya disolatin, maka beliau pantang dulu, dilihat tuh ada Hudzaifah enggak ikut sholat jenazah. Kalau ada sosok Hudzaifah ikut sholat jenazah, Umar bin Khattab ikut sholat. Insya Allah ini bukan orang munafik yang meninggal. Tapi kalau enggak kelihatan Hudzaifah, Umar ngacir pergi. Ya, terindikasi berarti orang ini kalau enggak disolatin Hudzaifah, berarti dia orang munafik sampai segitunya. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yamdahuhu wa yuthni alaihi, Rasul memuji, menyanjung Umar bin Khattab ya, limuwafaqatihi lis-shawab, karena beliau ya sering bertepatan dengan kebenaran, dalam artian pendapat-pendapat beliau itu pas gitu, cocok. Wa imanuhu radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf, masyhur, keimanan beliau ya ma'ruf ya, masyhur, enggak perlu ditanya ibaratnya, dia mencintai sunnah. Keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma'a dzalika yaqul ya, namun walau demikian dia mengatakan, unshidukallah hal sammani laka Rasulullah SAW ma'a man sammahum minal munafiqin. Coba dia sampai nanya kayak gitu ya, nanya sama Hudzaifah, aku ini termasuk enggak yang dinamain Rasul itu termasuk orang munafik dalam catatan? Maka Hudzaifah mengatakan, fa yaqulu Hudzaifah, la. Apa kata Hudzaifah? Tidak, kau tidak termasuk. Wala uzakki ba'daka ahada, dan saya tidak akan mentazkiyah, tidak akan merekomendasi seseorang pun setelah engkau ini. Jadi maksudnya setelah engkau ini nanya, wahai Umar, kalau ada orang datang lagi nanya, aku munafik enggak di buku catatan, dalam catatan disebut enggak aku kepada engkau orang munafik, maka apa? Aku enggak akan ngasih tahu lagi, enggak akan mentazkiyah orang lagi. Engkau terakhir nih. Ya. Berarti sebelum Umar juga kemungkinan ada yang datang, ya. Ya. Ada yang datang jemaah. Nah, kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya, saya tidak akan mentazkiyah, merekomendasi orang setelah engkau. Ini terakhir engkau. Jadi kalau ada orang nanya lagi, saya munafik enggak di dalam catatan? Enggak, saya enggak akan jawab. Ya. Itu beliau. Fadzakara radhiyallahu anhu ma haddatsahu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min naz'il amanati min qulubir rijal. Maka beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu menyebutkan ya apa yang dikabarkan ya dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dikabarkan kepadanya pastinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Naz'il amanah, tentang dicabutnya apa? Amanah dari hati-hati manusia. Ya, min qulubir rijal, dari hati-hatinya manusia secara umum. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu ya turun, yaitu pertama kali turun itu di pangkal hatinya ya ar-rijal. Ar-rijal di sini kata menantunya Syekh Utsaimin ya apa? An-nas yang dimaksud di sini. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ar-rijal, an-nas secara umum. Bahwasanya amanah itu diturun atau turun asalnya itu di pangkal hatinya manusia. Yakni fi asliha, ini asalnya ya, pangkalnya ya di hati manusia. Tsumma unzila alaihim minal Qur'an was sunnah ya ma yuthbitu wa yu'ayyidu hadzal asl. Maka untuk menguatkan ya amanah yang bersemayam di dalam hati tersebut, untuk menguatkan maka diturunkanlah apa? Al-Qur'an dan
sunnah. Ya, diturunkanlah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nanti jemaah kita mungkin atau sekarang saya berikan sinyalir bahwa yang dimaksud dengan amanah dalam hadis ini, innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Ada khilaf di antara ulama yang dimaksud amanah di sini apa? Ada yang mengatakan amanah yang dimaksud di sini adalah iman. Karena iman bertauhid kepada Allah itu juga amanah, jemaah cintai sunnah ta'ala, amanah agama. Ada yang mengatakan bahwasanya apa? Amanah di sini yang dimaksud adalah iman. Ya, ada lagi yang mengatakan secara umum yang dimaksud amanah di sini setiap apa saja yang Allah perintah dan setiap apa yang Rasulnya perintah dari syariat, kewajiban, batasan-batasan, hudud, itu apa? Itu namanya amanah. Ya, secara umum. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Secara umum lagi bahwasanya amanah atau amanah itu adalah dhiddul khiyanah. Yang namanya amanah itu adalah lawanan apa? Khianat. Itu secara umum mencintai sunnah ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Syekh, فَجَاءَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مُؤَيِّدًا لِلْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Maka datanglah Al-Quran dan Sunnah sebagai penyokong, pendukung bagi fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. وَعَلِمُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. Ya, maka mereka berilmu, mengetahui ya dari kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazdadu bidzalika imanan. Maka ketika mereka semakin nambah ilmunya tentang Quran dan sunnah, bertambah pula apanya? Iman mereka. Ini pelajaran juga bagi kita jemaah. Mestinya semakin banyak kita dengarkan qala Allah, qala Rasulullah di majlis, semakin banyak kita mengilmui tentang qala Allah, qala Rasulullah di majlis ilmu, mestinya juga iman kita pastinya seharusnya semakin apa jemaah? Semakin bertambah. Semakin bertambah, ya. Fazdadu bidzalika imanan, bertambah keimanan mereka, wa tsabatan, keistiqomahan mereka bertambah, makin tsabat, makin istiqomah. Ya, wa adaan lil amanah. Ini penting jemaah, sesuai dengan bab. Jadi semakin nambah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, semakin nambah pula amanahnya dalam menunaikan amanah. Maksudnya dia dalam adaul amanah, dalam masalah menunaikan amanah, nambah pula. Semakin terpercaya orangnya. Enggak makin hari makin pengkhianat, tapi semakin hari makin apa jemaah? Makin amanah. Ya, seiring dengan bertambahnya ilmu dia terhadap Quran dan Sunnah, ya, seiring itu pula ya amanah dia dalam berinteraksi, dalam bermuamalah dengan manusia itu semakin bertambah. Karena nanti ada fenomena yang beliau menjelaskan di sini memprihatinkan. Ada orang kalau dilihat ibadahnya, sholatnya, ibadahnya, siamnya, qiyamnya, gak usah tanya, nomor wahid. Tapi dalam menipu orang, dalam hal khianat terhadap amanah, itu juga nomor wahid. Paham? Ada nggak tipe kayak gitu? Ya, dalam hal casing, penampilan, ibadah, waduh, nomor wahid is. Tapi dalam hal interaksi dengan manusia, muamalah, pengkhianatnya kelas kakap. Nanti ada disinyalir di sini, bukan kata saya loh jemaah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di sini. Maka kita berusaha jemaah, berusaha banget ya untuk mengamalkan isi pembahasan kita kali ini, bahwa semakin nambah ilmu kita tentang Quran dan Sunnah, semakin nambah pula apa? Keamanahan kita. Ya, amanah kita makin bertambah. Kejujuran kita makin bertambah, amanah kita juga makin bertambah, makin kencang, makin kuat. Walakin akhbara bil hadits tsani, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan lagi tuh, ya, hadis yang kedua, pembicaraan yang kedua dikabarkan. Apa itu? Anna hadhil amanah saufa tunza. Ya, bahwasanya amanah ini saufa tunza'u, akan dicabut min qulubir rijal wal iyad billah, akan dicabut dari hati-hati manusia. Na'udzubillah. Tunza fayusbihun nas yatahaddathun anna fi bani fulan rajulan aminan. Dicabut amanah, dicabut dari hati fulan manusia secara umum, dicabut amanah, jadi pengkhianat. Sampai gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan konon di Bani Fulan masih ada loh yang amanah orang.
Dia terkenal tuh katanya amanah. Ya. Itu. Yakni annaka la takadu tajidu fil qabilah rajulan wahidan aminan. Maksudnya adalah nyaris kau enggak dapatkan dalam satu suku, satu kabilah, satu orang pun yang amanah. Menunjukkan bahwa khianat itu sudah menyebar, mencintai. Wal baqi kulluhum ala khianah, sisanya pada pengkhianat, di atas khianat. Lam yu'addul amanah, mereka tidak menunaikan amanah. Walaqad syahada an-nas al-yawm misdaqa hadzal hadits. Dan sungguh manusia telah menyaksikan ya langsung hari ini kebenaran hadis ini. Mereka saksikan langsung di lapangan ya kebenaran hadis Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat kondisi manusia sekarang ketika diberikan amanah, tampuk kepemimpinankah, wakil rakyatkah, atau apakah, jadi ini jadi itukah, ya diberikan amanah, kemudian kita lihat bagaimana mereka ya dalam hal penunaian amanah ternyata banyak pengkhianat. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh telah jujur, telah benar Rasulullah SAW dengan apa yang beliau ucapkan. Kata beliau, fa innaka tasta'ridu an-nasa rajulan. Ya, maka sesungguhnya engkau ketika kau tasta'rid, kau pampang satu-satu nih. Seorang demi seorang, fulan, hatta tablugha ila haddil mi'ah awil mi'at, sampai ketika kau nyebut si fulan sampai mi'ah berapa? 100, bahkan mi'at, ratusan, beratus-ratus. La tajidur rajul al-amin, kau enggak dapatkan satu orang pun dari ratusan manusia itu yang apa? Yang amanah. Alladzi addal amanah, yang menunaikan amanah, enggak dapat kau. Ya, kama yang bagi, sebagaimana yang seharusnya. Tidak dapatkan yang menunaikan amanah sebagaimana semestinya. Baik amanah tersebut terkait tentang haqqillah, fi haqqillah wala fi haqqin nas. Baik amanah tersebut terkait tentang hak Allah yang harus ditunaikan maupun hak manusia. Lihat amanah salat jemaah. Ya. Perjanjian antara kita dengan Allah itu diantaranya sholat, ya, itu banyak enggak yang batalin jemaah? Banyak enggak yang khianat dalam masalah amanah menunaikan sholat ini? Ya, banyak sekali manusia khianat, enggak mau sholat jemaah, ya, bertahun-tahun enggak sholat, ya, Allah musta'an, ya, berkhianat terkait tentang haknya Allah Azza wa Jalla. Makanya ini jadi apa jemaah? Jadi mi'yar. Seolah-olah dia menjadi alat ukur. Benar bahasanya ya, alat ukur ya. Kalau amanah Allah saja berani dia khianati, amanah tauhid, syirik dia. Amanah apa? Amanah ibadah, amanah salat, amanah zakat, amanah ibadah yang lain. Semua yang Allah wajibkan, semua yang Allah syariatkan, itu amanah enggak? Amanah semua. Dia lalaikan, berarti dia berkhianat kepada siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan betapa banyak itu manusia-manusia yang berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya bilang tadi, ya, interaksi kita dengan Allah itu mi'yar. Kalau kita amanah dalam bermuamalah dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, insya Allah, ya, itu juga akan terwarisi. Amanah tersebut akan terwarisi dalam berinteraksi dengan siapa? Manusia. Kalau bahasa kita tuh, kalau hablum minallahnya kelar, beres, insya Allah hablum minannasnya juga apa? Beres, dia mencintai. Saya sering sampaikan, Umar bin Khattab kalau kirim surat ke gubernur-gubernur dia, menteri-menteri gubernur-gubernur dia, di kota-kota, di negeri-negeri, itu diantara isinya adalah apa? Inna ahamma umurikum ilayya salatakum. Urusan terpenting kalian bagi saya, yang pertama itu adalah apa? Salat kalian. Maksudnya apa? Kalau salat kalian kelar, beres, kalian jaga, insya Allah urusan kalian, tugas kalian terhadap saya juga kalian akan tunaikan. Berarti kalau salat saja kalian sudah enggak beres, buru-buru kalian amanah dalam menunaikan tugas yang saya mandatin. Paham maksudnya jemaah? Nah, itu. Maka lihat karyawan kita, pekerja-pekerja kita, terus ingetin salatnya jemaah. Ya, salut tuh sama akhi siapa yang di sini nih, Baja ini. Itu dikerahin semua anak buahnya tuh. Enggak sholat, pecat. Ya, sholat subuh nih,
Anak-anak muda, Masya Allah. Satu-satu ada yang mulai akhirnya bablas, ngaji, paham. Masya Allah. Besar pahalanya tuh. Jadi bos ngontrol sholat anak buahnya dan seterusnya. Jangan cuek bebek, sholat nggak sholat terserah, yang penting lu kerja sama gua. Ini Allah musta'an, mencintai sunnah. Penting itu. Ya, penting. Mungkin awal-awalnya terpaksa mungkin, tapi lama-lama likulli imri'in min dahrihi ma ta'awwada. Orang tergantung dengan pembiasaan. Kalau lama-lama insyaallah. Abu Sufyan aja awal-awal masuk Islam enggak benar tuh. Enggak benar masuk Islam, enggak jujur, tapi lama-lama jujur, bagus lama-lama. Hasuna islamuhu, bagus lama-lama Islamnya. Proses. Ya itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, dikatakan oleh beliau bahwasanya apa? Wala fi haqqin nas, tidak pula apa? Terkait tentang hak manusia. Banyak yang khianat. Diamanahkan nih, diamanahkan itu terkait tentang hak manusia ya jemaah. Dia khianat. Disuruhnya begini, dia begono. Paham maksudnya jemaah? Banyak di lapangan seperti itu. Ya. Akhirnya malu sendiri kadang-kadang jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya. Maka berusahalah kita ya berlaku amanah dalam interaksi kita jemaah cintai. Ini kajian kayaknya simple sepele kayaknya jemaah, tapi berat urusannya jemaah. Berat. Sampai nanti silaturahim dengan amanah ini berdiri apa? Di samping sirat. Menghalangi setiap orang yang berkhianat dan menghalangi setiap orang yang memutus silaturahim. Tidak bisa dia nyebrang di atas sirat selamat sampai dia nyemplung dulu ke jahanam itu. Sampai dia kelarin dulu urusan pengkhianatan dia terhadap imanah, dan sampai dia kelarin dulu tuh urusan dia memutuskan tali silaturahim yang harusnya dia sambung. Wa yaqta'una ma amarallah an yusala wa yufsiduna fil ard. Ya, enggak main-main. Ada keterangannya nanti Syekh Utsaimin bawakan di sini. Ya. Rahimahullah bawakan di sini. Ya, riwayat tentang silaturahim, amanah itu berdiri di dua sisi sirat nanti. Ya, ngalangin tuh orang-orang yang pemutus silaturahim, orang-orang yang berkhianat terhadap amanah sampai dia bayar dulu itu. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah jemaah. Ini yang saya takutkan untuk diri saya dan kita semua jemaah. Satu sisi kita jaga ibadah kita udah luar biasa, amanah dengan Allah kita jaga, tapi ternyata kadang amanah terhadap manusia kita lalaikan, kita khianati. Ini juga bumerang juga enggak kalau di akhirat? Bumerang. Semuanya disuruh untuk ditunaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah kepada ahlinya secara umum. Amanah kepada Allah, amanah kepada Rasulnya, amanah kepada manusia secara umum. Semua kita berusaha untuk tunaikan. Jemaah cintai sunnah ta'ala. Kemudian sedikit lagi beliau mengatakan qad tajidu rajulan aminan. Ini yang saya sinyalir tadi. Bisa jadi kau dapatkan ada seseorang aminan fi haqqillah. Kalau terkait tentang hak Allah, ibadah dan seterusnya, oh amin dia, amanah tenan. Salat 5 waktu berjamaahnya, ya, puasa sunnahnya, ibadah apa-apa, oh masya Allah, amanah luar biasa. Ya. Kemudian apa? Yu'addi salah, dia tunaikan salat. Yu'addi zakah, dia tunaikan zakat. Yasum, apa? Puasa, bahkan som sunnah. Yahujj, bahkan dia apa? Berhaji. Yadhkurullah katsira, zikirnya enggak putus-putus. Mulut enggak pernah berhenti. Zikir terus. Masya Allah. Yusabbih, banyak tasbih. Lakinnahu fil mal laisa aminan. Tapi kalau udah terkait dengan duit, harta, enggak aman. Ada yang kayak gini? Ada manusia seperti ini? Ada, jemaah. Enggak mungkin beliau nyampaikan seperti ini kecuali memang ada kasusnya. Mencintai sama. Urusan duit, aduh, haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Diberikan hak masing-masing, memang punya hak. Tapi yang menunaikan hak orang, dan antum ingat hadis Taisalah bin Mayyas di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, satu di antara 9 dosa besar, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab Taisalah bin Mayyas yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij waktu itu. Antum baca Adabul Mufrad masih di bab bakti kepada ya orang tua ya, di awal-awal itu apa jemaah cintai sunnah ta'ala ya.
Di antara dosa-dosa besar, walladzi yastaskhir. Apa makna istiskhar di situ? Yaitu ngupah orang, memperkerjakan orang, tak dikasih gajinya. Zalim gak itu cuma? Khianat terhadap karyawannya yang mencintai sunnah, gak dikasih gajinya. Allah musta'an. Itu dosa besar, satu di antara 9 dosa besar, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Ya. Selain melakukan kezaliman di masjid, ya, kezaliman di masjid, ya masukin syirik, masukin kebidahan di masjid, itu kezaliman di masjid, itu dosa besar. Ya, ilhadun fil masjid, kata Abdullah bin Umar. Antum baca di Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Ada 9 tuh. Pastinya nomor 1-nya syirik, mencintai. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam masalah hak Allah, amanah dia. Tapi kalau sudah terkait tentang hak manusia, terusan harta, uang, dan itu masya Allah. Bukan masya Allah ya, innalillah. Ya. In wukila ilaihi amalun hukumi farrata. Kalau dia diwakilkan atau diamanahi, dimandatin, ya, pekerjaan oleh negara, misalnya dia seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan, misalnya contohnya ya, farrat, dia melalaikan. Ya, wasara la ya'ti lid-dawam illa mutaakhiran. Ini kasus banyak. Ya, dia tidak datang ya untuk bekerja rutinitas tiap hari masuk itu kecuali mutaakhir, molor, lambat. Harusnya masuk jam sekian, jam 7:30 misalnya, datangnya jam 8:15 misalnya, molor. Sampai ada ungkapan Indonesia itu WIB. Apa WIB? Waktunya itu WIB. Pakainya WIB banyak manusia di Indonesia. WIB apa cuma? Waktu insya Allah berubah. Ya kan? WIB gitu. Ya, jadi molor maksudnya jemaah. Apa-apa molor. Sampai ya ini udah jam segini kok belum mulai, ya biasa Indonesia. Kan orang ngomong kayak gitu kan. Sampai segitunya. Biasa waktu Indonesia mau. Ya. Apa yang enggak molor gitu jam cinta sunnah ta'ala. Ya saya sudah menyampaikan, tapi Allah. Makanya kita kalau ada orang bilang OTW, langsung percaya enggak? Ya enggak? Ya? Enggak susah untuk percaya OTW gitu. OTW padahal dia lagi ngetik di rumah, OTW gitu. Ya itulah dia cintai. Nah, siap OTW mending ya, tapi OTW saja padahal masih di rumah ngetiknya. Kecuali ngetiknya di jalan gitu kan, ya jujur dia, tapi di rumah OTW. Kan ya bukan on the way berarti, masih in the home gitu ya. Allah musta'an. Itulah jemaah. Kemudian ya wa yakhruj qabla intihail waqti. Masalah pulang sebelum waktunya pulang sudah apa? Pamit duluan. Nah ini nih yang mencintai sunnah ta'ala. Wa yudayyi al-ayyam al-katsira fi inshighalihi al-khassah. Bahkan dia menyia-nyiakan hari-hari yang banyak ya di kantornya itu, di pekerjaannya tersebut misalnya. Itu apa? Karena kesibukan dia yang khusus. Ya, dan saya sudah pernah mengalami lah jemaah, ya, orang-orang yang kita kasih amanah ya untuk megang ya lembaga misalnya tertentu ya. Kemudian apa? Ternyata Allah musta'an. Saya enggak perlu cerita. Yang cintai ta'ala. Ya. Dengan fasilitas kita, tempat kita malah dipakai untuk ngerjain pekerjaan khusus dia, bukan pekerjaan lembaga yang kita amanahkan kepadanya dan seterusnya misalnya, ya. Allah musta'an. Sakit enggak tuh? Sakit enggak hati manusiawi enggak sah? Sakit ketika kita tahu. Allah musta'an. Lagi makan dapat info, Allah musta'an. Enggak bisa masuk nasi cuma. Tega sekali. Kita lagi take off, lagi berjuang berdarah-darah awal. Allah musta'an. Itu secara umum saya bicara, saya tidak ini. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu terkait tentang amanah. Jadi sebelum waktunya pulang duluan, ya. Dan dia menyia-nyiakan banyak waktu hari demi kesibukan pribadi, bukan kesibukan kantor tempat dia ya kerja yang sudah ada akad dari awal, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Mencintai ke sunnah ta'ala. Wala yubali, enggak peduli dia cuek bebek. Santai aja. Ma'annaka tajiduhu fi muqaddimatin nas fil masajid.
Padahal kalau kau lihat dia di masjid, oh paling depan dia, ya enggak? Paling depan, ya. Kalau urusan masjid, urusan ibadah di masjid, terdepan dia. Tapi urusan dengan manusia, dalam hal amanah dan seterusnya, akad dan seterusnya, itu banyak tidak menunaikan. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tunaikan apa? Ya, sempurnakan apa? Akad. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya ninggalin akad kerja dia dengan kantor kecuali kantor mengizinkan. Dia pergi umroh, main kabur aja pergi umroh tanpa seizinkan kantor, lembaga atau instansi misalnya, main kabur aja dia. Ya, mentang-mentang mau ibadah main kabur aja umroh, enggak minta izin sama bos atau atasan misalnya dan seterusnya, ya. Ini dia telah mengkhianati akad. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin itu terikat dengan apa? Syarat perjanjian, ikatan syarat perjanjian yang telah ada mencintai Subhanahu wa taala. Saya katakan, saya mau tanya. Makanya Syekh Utsaimin juga rahimahullah itu mensinyalir tentang masalah ini. Saya tanya, menunaikan akad yang telah kita tanda tangani di awal kontrak kerja itu wajib enggak jemaah? Wajib. Umroh sunnah. Ya, gimana kita melalaikan kewajiban di lembaga kita atau di instansi kita, di kantor kita hanya untuk mengejar umroh yang sifatnya sunnah tanpa seizin, kecuali diizinkan, lain judul ya. Ada izin, ada dispensasi atau lain judul kalau itu. Tapi main ngacir aja tanpa ini salah, ya mencintai Subhanahu wa taala. Mengorbankan yang wajib demi yang sunnah. Ini orang maghrur kata para ulama, orang yang tertipu, ya, enggak benar yang mencintai Subhanahu wa taala. Wa fis sadaqat, dalam masalah sedekah, Masya Allah. Wa fis siyam, dalam masalah puasa, Masya Allah. Wa fil hajj, lakinnahu laisa aminan min jihatin ukhra. Tapi di sisi lain dia tidak amanah. Sisi interaksi dengan manusia kadang enggak amanah. Kadzalika tajidur rajul aminan fi ibadatillah, yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa yusum wa yuhajj wa yatasaddaq, lakinnahu laisa aminan fi wadhifatihi. Ada orang kau lihat dia amanah dalam masalah ibadah, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, tapi dia tidak amanah dalam hal pekerjaan, wadhifah, ya, pekerjaan dia di kantor atau di PT-nya atau apanya misalnya, yang mencintai. Ya'rifu annahu la yajuz lil muwadhafi an yutajir aw yaftah mahalla tijarah, walakinahu la yubali. Padahal di awal mungkin sudah ada akad dari kantor, Mas, antum kerja, kami terima kerja di kantor ini dengan gaji sekian, akadnya harus fokus, Mas, nggak bisa sambilan, alias antum nggak bisa sambil kerja sambil buka bisnis sambilan, mengambil waktu kantor misal sambil di kantor ngetik online-onlinean dan seterusnya, urusan bisnis pribadi, paham maksudnya? Padahal ngambil waktu kantor, waktu kerja, itu boleh apa enggak? Sudah ada akad di awal, perjanjian di awal seperti itu, nggak boleh misal. Tapi dia cuek bebek, pengen tambahan katanya dan seterusnya. Makanya kata beliau, kalau mau fokus jualan, ya sudah keluar aja dari kantor. Kata beliau nanti di sini. Ya, kita akan bacakan di pertemuan akan datang karena waktu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mau tetap bekerja di kantor tersebut, ya sudah ikuti apa yang sudah menjadi akad di awal. Fokus gitu kan. Nggak tersibukkan dengan kegiatan yang lain, bisnis lain, ya seterusnya. Kalau memang lebih enjoy dengan bisnis tersebut, ya sudah, putus saja kontrak sama perusahaan atau kantor. Kemudian fokus menjalani usahanya tersebut, ya. Bisnis online kayak bisnis apa kayak silahkan. Biar tidak ada penyia-nyiaan amanah. Jelas maksudnya jemaah. Dan ini dalam masalah muamalah yang banyak manusia kekurangan, yang mencintai. Banyak kurang. Banyak manusia, mudah-mudahan kita nggak masuk di dalamnya jemaah. Dalam masalah hak Allah mantap, tapi hak manusia kadang-kadang hak kantor, hak perusahaan, hak dan seterusnya itu kadang tafrid, menyia-nyiakan. Mudah-mudahan kita nggak masuk di dalamnya. Alhamdulillah nggak ada kertas masuk. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.